Ini kita melihat begitu ada kedewasaan meskipun Partai Nasdem baru berusia 11 tahun, tetapi di sini kita melihat ada kedewasaan berpolitik yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Saya ingin tahu bagaimana kemudian Mas Hanta melihat hal ini. Iya, isu ini adalah salah satu yang cukup menjadi perhatian publik, dan dari setiap event politiknya Partai Nasdem akhir-akhir ini, kalau kita perhatikan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem selalu menyampaikan penegasan tentang atau mengklarifikasi, dan istilah Pak Surya Paloh tadi tentang keraguan publik posisi Partai Nasdem dalam mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Di saat yang sama sekarang sudah mendukung atau mengumumkan capresnya bernama Anies Baswedan. Nah, kalimatnya saya kira cukup terang ya, bukan tersirat tapi sudah tersurat, bahwa menegaskan bahwa Partai Nasdem akan setia sampai akhir, akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir, persahabatan yang sejati. Itu kan kalimat yang kerap saya kira saya catat ketika mendengarkan pidato Pak Surya Paloh. Kemudian yang menarik memang kalimat tadi yang tadi juga Zakia garis bawahi, bola ada di tangan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jadi kira-kira Nasdem akan komit mendukung pemerintahan, tapi kalau Pak Jokowi menghendaki sebaliknya, kemudian mengatakan selamat tinggal, artinya Partai Nasdem juga siap, kira-kira begitu. Dan ini saya kira memberikan, memang ada dua hal ya. Satu sisi, Partai Nasdem sekarang sedang berada di pemerintahan bersama Pak Jokowi. Itu benar sampai ujung pemerintahan. Di saat yang sama nanti ada Pilpres. Nah, urusan mendukung Anies Baswedan itu adalah urusan Pilpres 2024 mendatang. Jadi hal yang terpisah, ada garis demarkasi yang jelas. Tapi persoalannya memang sudah menjadi rahasia umum seolah-olah bahwa ini preferensinya berpotensi berbeda antara Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Di saat yang sama Anies Baswedan dianggap dalam persepsi publik adalah berjarak secara politik dan preferensinya berbeda dengan Pak Jokowi. Dan itu sah-sah saja dalam dinamika politik. Nah, tantangannya Zakia adalah satu sisi memang Partai Nasdem, apalagi koalisinya kan bernama misalnya ke depan Koalisi Perubahan. Apalagi gerakan restorasi adalah gerakan perubahan. Ini tagline yang sangat kuat terekam dalam benak publik terhadap Partai Nasdem. Satu sisi kita tahu, dan ini pas sebenarnya, ketika ada gerakan perubahan, membuat koalisi perubahan, dan itu jelas perubahan. Tetapi di saat yang sama, dalam sisi persepsi publik, ketika Partai Nasdem tanda petik ya, tetap setia berada di dalam pemerintahan, ini yang membuat dilema bagi Partai Nasdem. Ada dua dilema, saya singkat saya katakan. Dari sisi kandidasi, dilema Partai Nasdem itu apa? Beda dengan PD Perjuangan, Zakia. PD Perjuangan mau menentukan atau mengumumkan capresnya H-1 pun bisa, karena sudah cukup tiketnya. Partai Nasdem atau partai-partai lain itu tidak bisa. Wajar kalau tidak bisa kita anggap mereka kecepatan mengumumkan, karena butuh waktu. Kalau kemudian Nasdem baru mengumumkan H-1, H-2 kan tiketnya bisa hangus, sehingga secara waktu wajar Nasdem lebih awal mengumumkan ini. Yang kedua, dilema secara posisi dalam ceruk pemilih persepsi publik. Satu sisi tadi Pak Surya mengatakan Nasdem setia berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa antara basis pemilih pendukung Jokowi itu dengan basis Mas Anies Baswedan itu tidak terlalu beririsan. Nah, ini tantangan bagi Partai Nasdem. Jangan sampai perubahan, restorasi atau gerakan perubahan, koalisi perubahan itu yang mendapatkan insentif elektoralnya justru partai selain Nasdem di dalam koalisi perubahan seperti PKS dan Demokrat. Nah, Partai Nasdem saya kira tantangannya adalah harus berselancar secara politik, mengambil posisi yang tepat. Tapi dari sisi komitmen politik, pembelajaran berdemokrasi, Pak Surya saya kira patut kita apresiasi, karena tadi dengan sikap, dengan tegas tetap berada di dalam pemerintahan, kecuali tadi Pak Jokowi memutuskan yang lain. Tapi bacaan saya, kalau kemudian Partai Nasdem justru dipersilakan keluar, itu justru menjadi tanda petik secara elektoral menguntungkan Partai Nasdem dalam dinamika politik elektoral 2024 mendatang. Karena posisinya jelas, mengusung gerakan perubahan, membangun menjadi poros utama gerakan perubahan atau koalisi perubahan, dan capresnya Anies Baswedan juga berjarak dengan kekuasaan. Nah, kalau Nasdem berada di luar pemerintahan kemudian dikeluarkan tanda petik, itu saya kira insentif atau luberan atau panen politik akan didapatkan oleh Partai Nasdem. Tapi kalau Partai Nasdem tetap setia, seperti saya kira Pak Surya ini menjadi bemper Jokowi tanda petik, itu sebenarnya mengorbankan posisi politik Nasdem dalam persepsi publik. Kalau Pak Surya memikirkan
partai saja itu saya kira ya melakukan posisi yang diametral dengan Pak Jokowi, tapi memilih Baik. tetap bersama Pak Jokowi. Sebenarnya tantangannya justru basis Anies itu juga butuh waktu, strategi yang kuat untuk digeser menjadi pemilih atau pendukung Partai Nasdem. Saya kira Baik, itu baik. seperti Pak Anies maupun Pak Surya katakan, ini jalan terjal, jalan yang menanjak, tidak Mendaki. rata, ada risiko politik yang terpleset atau jatuh, tapi juga berpotensi untuk menanjak berada di puncak. Ya. Baik. Baik, Mas Hanta ditahan dulu. Kita juga sudah bergabung di sini, sudah ada Mas Willy Aditya begitu ya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat siang, selamat sore begitu Mas Willy. Sore Zakia. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama puncak acara perayaan HUT 11 tahun Partai Nasdem, It's Time Restorasi Indonesia. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan dalam arahannya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, terutama bagian dalam mengklarifikasi apa yang kemudian selama ini menjadi pertanyaan ketika Partai Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Anda sendiri bagaimana tadi dalam menangkap arahan-arahan yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Mas Willy? Ya, Pak Surya kembali menegaskan sebuah garis politik yang selama ini menjadi identitas Partai Nasdem, yaitu sebagai partai yang mengusung gerakan perubahan, maka harus konsisten dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan politik Partai Nasdem. Pak Surya menegaskan bahwasanya perkara kita mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah sebuah proses yang konstitusional dan itu menjadi amanat dari undang-undang, tapi ini bukan kemudian menjadi permusuhan di antara kita, karena ini sebuah sirkulasi demokrasi yang harus kita rayakan secara riang gembira. Yang kedua, Pak Surya menegaskan bahwasanya dignity Partai Nasdem itu menjadi suatu hal yang harus dipertahankan, dan kemudian Pak Surya mengatakan bahwasanya hubungan sama Presiden Jokowi dijawab secara jujur, itu tidak ada masalah. Dan kalau ada orang-orang yang selama ini membangun framing, labeling, stempel, itulah yang kemudian diinginkan oleh orang, bagaimana suasana permusuhan itu terjadi. Ini juga yang banyak dibangun oleh orang, bagaimana situasi yang berjarak. Nah, tentu dalam hal ini Pak Surya tadi menegaskan bagaimana makna dari persahabatan sejatinya. Pak Surya berulang kali dari beberapa kesempatan mengatakan tamparan seorang sahabat lebih mulia daripada ciuman seorang pengkhianat. Ini yang kemudian menjadi sebuah basis bagaimana kejujuran Partai Nasdem dalam bersahabat, bagaimana maju mundurnya negara ini, maju mundurnya bangsa ini juga menjadi tanggung jawab partai politik. Nah, ini menjadi pesan yang sangat terbuka dari Pak Surya. Pak Surya tidak ingin kemudian kita terjebak dalam insinuasi-insinuasi, di dalam provokasi-provokasi yang satu dan lainnya saling mendangkalkan akal sehat kita, yang satu dan lainnya saling membuat stabilitas politik semakin keruh. Padahal kita harus melewati sebuah mekanisme demokrasi yang bernama pemilu dalam suasana yang benar-benar harus riang dan gembira. Perbedaan bukan berarti permusuhan, itu yang ditandaskan oleh Pak Surya tadi di dalam amanat politik di dalam ulang tahun yang ke-11. Itu Zaskia. Baik, baik. Iya, seperti tadi yang dikatakan begitu ya, bahwa lawan tanding itu hanya sesaat tapi bukan untuk selamanya, begitu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Surya. Mas Willy, terkait dengan hari ulang tahun Partai Nasdem yang tahun ini menginjak usia ke-11 begitu, It's Time Restorasi Indonesia. Sebenarnya visi secara besar terkait dengan It's Time Restorasi Indonesia ini akan seperti apa? Ya, It's Time ini menunjukkan bahwasanya Nasdem sudah 2 kali ikut pemilu. Nasdem sudah membuat beberapa capaian-capaian yang sangat positif. Nasdem mempelopori beberapa kultur berpolitik yang tidak hanya modern tapi juga out of the box. Ketika
partai dianggap sebuah mekanisme yang suram dan kelam, orang tidak bisa mengakses. Nasdem memperkenalkan sebuah proses politik yang bernama politik tanpa mahar. Nasdem memperkenalkan scientific approach, di mana kemudian banyak aktor-aktor yang memiliki komitmen perubahan itu bisa kemudian kami usulkan, kami majukan. Kami ketika mendukung Pak Jokowi tanpa syarat, mendukung kepala-kepala daerah tanpa mahar, menggunakan instrumen pengetahuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan partai. Ini kemudian menunjukkan Nasdem dari setiap pemilu ke pemilu itu mengalami capaian-capaian yang signifikan. Nah, tentu untuk perhelatan di 2024, hari ini Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Ini kami harapkan is time restorasi Indonesia. Is time bagi Nasdem untuk kemudian mencapai hasil yang lebih optimal dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya wiswayahe Nasdem kemudian mendapatkan hasil dari apa yang menjadi sacrifice dan yang menjadi tatakan-tatakan yang selama ini sangat terukur. Ini yang kemudian menjadi tidak hanya target tapi juga misi besar. Jadi misi dari Partai Nasdem ini adalah menjalankan restorasi Indonesia, di mana restorasi Indonesia itu artinya mengembalikan cita-cita Republik ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, benar-benar menjadi misi suci, benar-benar menjadi kerja bersama bagi kita di Partai Nasdem. Itu yang menunjukkan is time gitu ya. Jadi sudah datang saatnya, sudah tiba masanya. Wiswayahe Partai Nasdem insya Allah dengan dukungan rakyat Indonesia, dengan restu dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, insya Allah mendapatkan hasil yang luar biasa di pemilu 2024 nanti, Zakia. Oke, baik. Mas Willy, ditahan dulu Mas Willy, saya ingin kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, menarik tadi yang disampaikan juga oleh Mas Willy Aditya begitu ya. Salah satu mungkin yang membedakan Partai Nasdem dengan partai politik lain di Indonesia adanya politik tanpa mahar yang dulu digaungkan oleh Partai Nasdem. Kemudian tadi juga disampaikan instrumen pengetahuan yang dilakukan untuk mengambil kebijakan. Bagaimana kalau dari Mas Hanta sendiri begitu sebagai pengamat atau analis politik melihat gerakan perubahan restorasi dan juga kebijakan-kebijakan seperti politik tanpa mahar dan lain-lain. Ini apakah memang menjadi sebuah kekuatan Partai Nasdem yang nantinya ini juga bisa menjadi kekuatan untuk meyakinkan koalisi partai-partai lainnya, Mas Hanta? Ya, kekuatan politik gagasan yang kerap diusung oleh Partai Nasdem membicarakan tentang perlunya gagasan dalam berpolitik dan seterusnya yang terekam dalam benak publik, misalnya tentang tagline restorasi, gerakan perubahan, itu memang cukup kuat ya di benak publik ya. Itu bisa di tracking, diuji dalam data-data survei. Kemudian sekarang it's time, sudah saatnya. Wiswayahe, ini yang akan dimunculkan brand baru dari Partai Nasdem. Saya kira ada politik tanpa mahar juga. Ini saya kira bagus ya secara berdemokrasi itu yang ditempurkan, yang ditandingkan memang gagasan politik, ide-ide politik modern harusnya bekerja, bertarungnya politik itu di ruang-ruang terang benderang di atas meja, bukan ruang-ruang gelap. Nah, itu yang harus dikedepankan dan saya kira ini jadi peluang politik sekaligus tantangan bagi Partai Nasdem untuk terus mempertahankan, mengembangkan atau mengusung politik gagasan semacam ini. Hal yang lainnya saya kira Zakia, satu sisi begitu, tapi yang lain ada gerakan perubahan yang sebenarnya sejak awal Partai Nasdem usung itu lebih tepat sekarang sebenarnya ketimbang 2019 yang lalu misalnya. Misalnya sekarang Mas Willy dan partai lainnya mengusung gerakan perubahan, itu tepat sekali karena Nasdem pun sudah punya tagline tentang gerakan perubahan, ditambah dengan koalisi perubahan nanti. Cuma tantangannya tadi yang saya katakan, ini koalisi perubahan, tapi di saat yang sama misalnya dalam persepsi publik Partai Nasdem tetap setia seperti komitmen Pak Surya Paloh tadi berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan catatan saya yang agak membuat kerumitan tanda petik, sebenarnya ini bukan suatu problem karena satu sisi kita tahu dari 7 partai
di dalam pemerintahan koalisi Pak Jokowi ini, Zakia, dua partai menurut saya paling otonom secara politik dalam melakukan kerjasama berkoalisi. Satu, PD Perjuangan, kedua adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah partai yang menurut saya otonom. Ya ini partai yang sehat itu harus otonom. Dia tidak bisa diarah-arahkan atau menunggu arahan dalam menentukan sikap politiknya. Karena dalam demokrasi, instrumen atau institusi demokrasi bernama partai politik itu memang harus kuat, dia otonom. Derajat kelembagaan, tingkat institusionalisasi sebuah partai politik itu diukur salah satunya sejauh mana dia otonom dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini saya kira Nasdem perlu diapresiasi karena dia otonom dalam mengambil keputusan, kemudian dia otonom mengambil keputusan, membuat demokrasi kita sehat. Dengan suka atau tidak suka dalam pembelahan politik apapun, karena ini dinamika demokrasi, maka Nasdem sudah mengirim tadi ya, istilah Mas Willy, pendekatannya merekam persepsi publik. Dan saya kira munculnya nama Anies Baswedan, selain data kualitatif tentang kompetensi, rekam jejak, dan seterusnya, saya yakin Nasdem juga mendengarkan aspirasi publik melalui instrumen survei. Dan Anies Baswedan memang satu di antara tiga besar capres terkuat. Nah, kalau logikanya disederhanakan, sebenarnya Nasdem kan mengikuti aspirasi publik berdasarkan data survei. Tidak memaksakan misalnya mendukung Pak Surya Paloh, mendukung Pak Willy Aditya sebagai capres, sementara elektabilitas pilihan publiknya rendah. Nah, Anies ini kan tinggi. Karena Anies tinggi kompetitif bersama Prabowo dan Ganjar, sebenarnya sudah benar mendengarkan aspirasi publik, menangkap aspirasi publik, menginginkan salah satu nama bernama Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Zakia, satu lagi. Nah, Mas Willy, semua partai mungkin berpikir seolah bahwa soal capres ini selesai. Partai pileg akan didapatkan soal terjebak pada pikiran tentang kotel efek. Kalau begitu bagaimana partai lain? Jangan lupa bahwa partai mendapatkan dukungan dari pemilih itu tidak hanya dari brand connection dengan capresnya, tapi memang ada basis partai, namanya Party ID. Ada orang-orang yang teridentifikasi kuat, tingkat kesetiaannya kepada partai kuat, mau siapapun capres ada. Itu satu kelompok, klaster pemilih. Itu yang harus dimunculkan, dikuatkan dalam demokrasi modern. Yang kedua adalah dari caleg ID, orang-orang yang teridentifikasi kuat pada figur-figur caleg. Nah, keberhasilan Partai Nasdem, Mas Willy, salah satunya menurut saya 2019 yang lalu tidak begitu kuat dalam mempersepsikan capresnya Jokowi, tapi juga figur-figur caleg yang juga diinginkan oleh publik, yang populer, yang bagus, dan seterusnya. Nah, ini juga dipertahankan, basis dari caleg. Nah, yang ketiga barulah basis dari capres atau efek ekor jas. Nah, Nasdem sebenarnya punya peluang. Kalau dulu capresnya berwarna merah, itu kerjaannya berat. Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Itu sulit, orang tahunya Pak Jokowi adalah Perjuangan. Tapi kalau sekarang strategi yang sedang dijalankan oleh Nasdem sekarang hari ini dan Mas Willy dan kawan-kawan, itu kan tanda petik membirukan Anies Baswedan. Ini juga peluang sebenarnya. Tergantung perspektif, ada tantangan berat, jalan terjal, tetapi di saat yang sama kalau berpikir optimis juga ada peluang politik yang besar yang sedang dihadapi oleh Partai Nasdem. Tantangannya adalah bagaimana menggeser pemilih Anies itu bisa dilimpahkan ke Nasdem. Saya kira ketemu ke tengah lah. Kalau sekarang masih saya menggunakan terminologi masih orbitnya masih belum ketemu, Mas Willy. Anies bergerak ke tengah sedikit, Nasdem bergerak ke kanan sedikit. Nanti ketemu di tengah. Nah, kalau klop di orbit yang sama, saya kira akan menemukan tadi efek ekor jas akan bekerja secara efektif. Baik, Mas Willy, tadi Anda juga sudah mendengarkan begitu ya, Mas Hanta sudah memberikan analisnya, juga memberikan masukan-masukannya begitu, tantangan kemudian ke depannya untuk Partai Nasdem sesuai tadi dengan arahan dari Surya Paloh dalam pidatonya juga tadi mengatakan yang diperlukan negara ini adalah spirit kebersamaan dengan potensi yang ada saat ini untuk membangun bangsa dan negara ke depannya, seperti itu Mas Willy. Nah, untuk membuat jalan yang dikatakan ini mendaki terjal yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh maupun juga Anies Baswedan tadi, bagaimana kemudian strategi dari Partai Nasdem ini sendiri, Mas Willy, ke depannya? Ya, strateginya apa yang ditandaskan sebagai penutup oleh Pak Surya tadi, satu, soliditas internal itu suatu hal yang mutlak. Yang kedua adalah instrumen ilmu pengetahuan, bahwasanya kalau kita ingin mencapai suatu hal yang lebih optimum, tentu itu tidak gampang. Kita tidak ingin dalam suatu situasi yang hanya kemudian so-so saja begitu. Nah,
ada kata pepatah Zaskia, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Itu tentu sebuah keniscayaan dalam hukum dialektika dan dinamika sejarah. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi ini? Satu, ini adalah zaman kolaborasi ya. Nah, kolaborasi dengan banyak kelompok dan banyak pihak itu menjadi sebuah keniscayaan. Artinya strategi ini bukan hanya berbicara tentang strategi Partai Nasdem semata-mata, tapi setidak-tidaknya bagaimana kompetisi di kita itu tidak melahirkan sebuah hal yang polarisasi sifatnya, tapi kita sudah narasi-narasi yang sifatnya pembelahan ya. Kita berpolitik dengan politik kebangsaan, kita berpolitik dengan sukaria dan senang gembira ya. Ini proses-proses narasi yang kemudian out of the box yang diajak oleh Pak Surya untuk kemudian kita berkompetisi ini bukan dalam suasana bermusuhan ya, tapi ini semua lawan tanding dalam sebuah sirkulasi kekuasaan yang itu menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem kita berdemokrasi. Nah, tentu dalam hal ini yang paling prinsip untuk tidak kita lagakan adalah hal-hal yang elementer, hal-hal yang kemudian merusak fondasi-fondasi kebangsaan kita. Ini yang kemudian menjadi komitmen politik Partai Nasdem di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya, Zaskia. Jadi Nasdem tentu ingin berkolaborasi dalam level politik kebangsaan, memajukan negara bangsa kita bersama-sama, tidak hanya dengan 1-2 partai. Maka Pak sudah menegaskan tadi, jangan kemudian kita diskriminatif dalam proses politik kebangsaan, seolah-olah ada yang oposisi, ada yang di dalam pemerintahan. Itu hanya dalam politik pemerintahan semata-mata, tapi dalam proses membangun negara dan bangsa, semua walk hand in hand, semua bergandengan tangan, semua bercancut tali wondo, semua bergotong royong memajukan stabilitas nasional. Bahkan tadi Pak Surya juga membuka bagaimana perayaan perhelatan G20 itu bisa menjadi tanggung jawab kolektif kita sebagai sebuah negara bangsa ya. Jadi kompetisi pemilu itu tentu masing-masing mempunyai caranya, masing-masing mempunyai jalannya, tapi ini sebuah hal yang kita anggap seperti nonton sepak bola saja, ada yang menang, ada yang kalah, tapi tidak kemudian kita saling bertawuran satu dan lainnya, Zakia. Itu yang kemudian menjadi value, menjadi virtue bagi Partai Nasdem dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Tadi dikatakan oleh Pak Surya Paloh bertanding secara harmonis dan juga sportif, begitu tadi kata-kata yang disampaikannya. Ini adalah sebuah mindset yang mungkin belum terbiasa oleh masyarakat Indonesia, di mana mereka tahunya dalam politik ada koalisi, ada oposisi, begitu. Tetapi tidak ada yang dalam arti di tengah, dan bagaimana kemudian meskipun bukan berada di pihak yang sama bisa dalam saling harmoni. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas dari Partai Nasdem juga kah, Mas Willy, untuk kemudian membuat mindset ini jadi lebih bukan diterima ya, tetapi membumi lagi kepada masyarakat seperti itu? Ini ditunjukkan secara konkret dalam praktek-praktek politik oleh Pak Surya Paloh dan elit-elit Partai Nasdem. Jadi Pak Surya mengatakan yang paling penting adalah satunya kata dan perbuatan, tidak bercerainya antara omongan dengan tindakan. Ini kemudian misalnya ketika kami jauh-jauh hari datang bertandang ke kantor PKS, lalu ada terjadi pelukan kebangsaan, itu untuk kemudian mencairkan komunikasi-komunikasi yang selama ini di framing, di labeling seolah-olah ada kelompok yang paling Pancasila, seolah-olah ini agamis gitu. Jadi Pak Surya tidak ingin terjadi proses yang polar seperti itu, tapi kemudian Pak Surya mencoba membangun jembatan kebangsaan itu untuk kemudian proses sekat-sekatnya kita selesaikan, kita sudahi gitu ya. Jangan kemudian terjebak pada lubang-lubang yang kemudian mendegradasi sebuah semangat kebangsaan kita bersama. Untuk itulah kemudian praktek politik itu menjadi sebagai suatu hal yang penting. Yang satunya keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Surya Paloh dalam setiap proses-proses politik yang diambilnya. Baik, Mas Willy. Terakhir, Mas Hanta, singkat saja, Mas Hanta, karena waktu kita sangat terbatas di hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem ini, dengan tadi mindset yang mungkin belum terbiasa oleh masyarakat ataupun juga mungkin di kalangan partai politik sendiri, begitu. Bagaimana kemudian Nasdem ini akan banyak memberikan perubahan dalam kehidupan demokrasi Indonesia? Saya kira kita dalam berpolitik, itu peta politik selalu berubah. Dia bisa besok menjadi lawan, besok menjadi kawan. Itu kan terjadi. Jelas sekali misalnya
bagaimana pembelahan dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi realitasnya kemudian sekarang Pak Jokowi dan Prabowo sangat dekat dan seterusnya. Nah ini dinamika politik dan rakyat Indonesia harus terbiasa. Jadi dalam politik itu tidak boleh kita habis-habisan kemudian seolah ini titik akhir pasti tidak berubah lagi. Dinamika itu berubah. Jadi saya kira kita harus terbiasa kemudian melakukan perubahan, melihat dinamika politik apakah partai, koalisi itu berubah. Kemudian kita lihat saja satu partai ini di musim setiap fase, setiap pesta elektoral itu kan petanya berubah. Nah ini yang harus dibiasakan dan saya kira publiklah yang menjadi penentu dan para politisi, para kandidat, partai politik juga saya kira harus mulai bergeser. Yang ditarungkan seperti saya katakan tadi pelurunya adalah gagasan politik, visi, misi dan seterusnya. Itu yang harus kita kedepankan. Dan sekarang misalnya Zakia terakhir saya ingin katakan memang tantangannya bagi Nasdem ini kan dalam seolah dan persepsi bersama tapi berbeda. Nah harus biasakan ada perbedaan dalam pandangan-pandangan. Cuma ini yang orang menganggap seperti pilpres eranya Pak Jokowi dengan 2024 setelahnya dianggap harus sama semua. Ini tidak harus sama semua. Peta politik akan berubah. Jadi bersama tapi berbeda. Berpisah tapi masih bersama, ini yang posisi dilematis bagi Partai Nasdem saya kira. Tapi apapun, mau Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, partai apapun sebenarnya sama. Persamaan mereka apa? Sama-sama mencintai Indonesia. Dan itu sebenarnya semuanya titik temunya. Dan semua punya cara dengan capres yang berbeda, tapi semuanya Anies Baswedan, Prabowo maupun Ganjar sama sebenarnya untuk Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Baik. Itu mungkin Terima kasih Mas saya. Hanta. Kita harapkan gagasan-gagasan dari Partai Nasdem ini juga dapat mengubah kemudian mindset dalam masyarakat bahwa berpolitik itu tidak berarti terus-terusan menjadi lawan karena segala sesuatu bersifat dinamis, bersifat cair begitu. Yang penting bermuaranya sama adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau dalam Nasdem mengatakan restorasi sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih analis politik Mas Hanta Yuda dan juga Ketua DPP Partai Nasdem Mas Willy Aditya sudah bergabung bersama kami sore hari ini.